نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meraih kembali pertolongan Allah Azza wa Jalla, meraih kembali taufik Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mubarakah ini. Kita kembali meraih nikmat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mubarakah untuk kita kembali mengambil nasihat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciri orang-orang yang beriman. Ciri manusia yang mau mencari kebaikan adalah mereka yang senantiasa terbuka hatinya untuk mendengar nasihat, mengambil nasihat. Terlebih-lebih lagi ketika kita menyadari kebutuhan kita sebagai orang yang beriman, dengan iman kita yang kita merasakan adalah iman yang sangat sedikit, dan kita merasakan besarnya fitnah, ujian di zaman-zaman di mana kita dihidupkan oleh Allah sekarang. Maka kebutuhan kita untuk mendapatkan ilmu yang nafi', kebutuhan kita untuk mendapatkan penerang jalan kehidupan kita yang benar adalah nikmat yang paling agung yang harus senantiasa kita cari dan kita selalu berusaha untuk menjadikannya sebagai seagung-agungnya nikmat. Dan lebih-lebih lagi Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita di bulan Ramadan yang mubarakah ini untuk kita senantiasa dapat mengambil wasilah untuk mendidik diri kita kembali, bagaimana kita menjadi hamba yang dapat istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas jalan kehidupan kita yang lurus. Kehidupan kita menghijrahkan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupannya orang yang telah mempersaksikan dua persaksian besar. Persaksian bahwasanya hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, dan persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak mengatur dirinya kecuali
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua persaksian yang agung yang sebagaimana dari awal kita telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dua persaksian ini akan senantiasa dimintai tanggung jawab di hadapan Allah kelak, sebagaimana perkataan Imam Qatadah menjelaskan firman Allah azza wa jalla, wala nas'alannahum, sungguh benar-benar mereka akan ditanya oleh Allah, dimintai tanggung jawab dari apa yang mereka lakukan. Yang diterangkan oleh Imam Qatadah itu amma kanu ya'budun, apa yang mereka ibadahi, wa ma da'ajabtumul mursalin, dan apa yang mereka telah menerima para rasul pada diri-diri mereka. Itulah keselamatan kita kembali kepada perjalanan kita menghijrahkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah, kita memohon taufik kepada Allah agar hati-hati kita dilapangkan oleh Allah untuk menerima taufik, karena tidak ada nikmat yang paling besar di dalam agama kita kecuali nikmat ini. Nikmat dada-dada kita dilapangkan oleh Allah, terbuka untuk menerima taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah kemuliaan seorang nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemuliaan para nabi-nabi sebelumnya. Kemuliaannya Nabi Musa, kemuliaannya Nabi Ibrahim, kemuliaannya seluruh para nabi disebutkan oleh Nabi kepada Allah azza wa jalla sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya, mengingatkan kepada Nabi kita, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Tidakkah kami Allah telah melapangkan dada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, dan kemudian tidakkah kami telah mengangkat penyebutanmu. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi, mukjizat yang dibawa oleh Nabi, Al-Quran, pemahaman yang dibawa oleh Nabi, itulah ketinggian martabat yang melebihi dari semua pemberian kepada para nabi-nabi yang lain. Sehingga Allah mengingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Itulah nikmat yang agung yang Allah berikan pada Nabi kita. Dan karena itu pula Allah mengingatkan kelebihan yang Allah berikan pada Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh penyebutanmu telah kami tinggikan. Bukan hanya Nabi, para ulama-ulama Rabbani yang mereka memahami tentang rahasia ini, mereka pun paham. Bukan cuma Nabi yang ditinggikan oleh Allah namanya. Ketika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus membaca salawat. Kita harus membaca salawat. Ya. Bukan cuma itu, bahkan orang-orang yang mengangkat Nabi ditinggikan oleh Allah azza wa jalla. Sampai para ulama kita meneliti bagaimana orang-orang ahli ilmu yang mereka alim kepada hujahnya Nabi, alim kepada jalannya Nabi, dan bersih dari hal-hal yang tidak sepantasnya disamakan dengan hujahnya Nabi, ternyata lebih ditinggikan Allah azza wa jalla dari orang alim yang lain. Sebagaimana dalam sebuah penjelasan yang dulu pernah kita bawakan, sama-sama buku, kitab, karya seorang ulama yang metode penulisannya sama, cara menulisnya sama,
ternyata Allah muliakan satu dengan yang lain karena perbedaannya di situ. Yang satu banyak mengambil dari keterangan seorang imam, yang satu banyak mengambil keterangan dari seorang nabi. Ketika Imam Bukhari menulis kitabnya Sahih Bukhari, dan ketika Imam Al-Muzani, murid yang terbaiknya Imam Syafi'i, menulis kitab tentang perkataan Imam Syafi'i, dan metodenya menulis sama. Tidaklah Imam Bukhari memasukkan satu hadis di dalam sahihnya kecuali beliau istikharah kepada Allah. Dan tidaklah Imam Al-Muzani memasukkan satu perkataan Imam Syafi'i di dalam tulisannya kecuali dia salat istikharah kepada Allah supaya ini nanti barokah. Tetapi padahal lebih duluan ditulis Imam Al-Muzani daripada Imam Bukhari. Tetapi sampai pada hari ini manusia lebih menerima, lebih tahu kitabnya Al-Imam Al-Bukhari daripada kitabnya Al-Imam Al-Muzani. Itulah yang sebagian ulama menerangkan di sini sampai bukan cuma Nabi, bukan cuma Allah mengangkat wa rafa'na laka dzikrak, tapi siapa yang mereka alim arif dengan apa yang ada pada Nabi dan dia menegakkan apa yang ada pada Nabi, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sama. Makanya tatkala Al-Imam Al-Bukhari beliau masih hidup, ketika beliau Imam Bukhari mendapati ujian yang berat di dalam perjalanan hidupnya, kemudian banyak persaksian para ulama-ulama di zamannya yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang lurusnya Imam Bukhari, tentang lurusnya Imam Bukhari, sampai ada seorang ulama yang ketika itu bermimpi dia sedang menekuni kitabnya Imam Syafi'i. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengingatkan dia, sampai kapan kamu membaca kitabnya Syafi'i kemudian kamu meninggalkan kitabku? Maka ulama ini heran. Mana kitab engkau wahai Rasulullah? Ma kataba Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itulah kitabku. Apa yang ditulis oleh Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, itulah kitabku. Maka kaget ulama ini. Ini menunjukkan, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita memahami kedudukan nikmat yang agung. Tidak ada lain adalah warisan Nabi kita. Apabila kita bisa mengambilnya, hati-hati kita dilapangkan oleh Allah untuk menerimanya, menjunjung tinggi, memuliakannya, kemudian menempuhnya, menjadikan jalan hidup kita hijrah ke sana. Tidak ada siapapun yang pantas untuk mengatur lubuk hati kita kecuali adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun akan dimuliakan seperti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan tidak menjauhkan diri-diri kita dari nikmat ini. Dan karena itu mudah-mudahan kajian kita dari kitabnya beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini kembali menjadi nasihat kepada kita bagaimana sebenarnya kita menjadi orang ahlinya Nabi, ahlinya sunnah Nabi, ahlinya orang yang hijrah kepada Nabi, orang yang pantas mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khaddalahum. Terus menerus akan ada mereka yang menampakkan, sekelompok manusia yang menampakkan kebenaran, tidak membawa bahaya pada mereka orang yang telah merencanakan jahat pada mereka sampai datangnya hari kiamat. Itulah orang-orang ahlinya Nabi, orang-orang yang mereka menegakkan kehidupannya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, begitu mudah kita mengucapkan sunnah Nabi, begitu mudah lisan-lisan kita mengatakan orang-orang yang mencintai Nabi, tetapi perjalanan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hijrah kepada Nabi
seperti kata Ibnul Qayyim, adalah syadid, adalah keras. Sedikit di setiap zaman orang-orang yang tahu rahasia ini dan ditolong oleh Allah di dalamnya. Karena itu lihat di sepanjang zaman, di zaman-zaman para ulama-ulama sunnah itu hidup, ulama sunnah yang diberikan oleh Allah kenikmatan rahasia ini hanya beberapa orang. Banyak ulama sunnah di sebuah zaman, tetapi ulama sunnah yang disampaikan oleh Allah pada tingkatan yang seperti ini hanya beberapa manusia. Barizin, orang-orang yang dilebihkan oleh Allah. Ini yang menjadi ukuran apabila kita tahu, ingin memahami sebuah emas, ingin memahami sebuah mutiara, ingin memahami sebuah kejayaan, ingin memahami sebuah ketinggian derajat di sisi Allah, membutuhkan perjuangan yang dalam di dalam masalah ini. Ikhwana wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Karena itu terakhir kita telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kenyataan yang beliau ingkari, sikap yang beliau ingkari tentang mereka yang mungkin serempak tidak akan mau dikatakan orang yang tidak mencintai Nabi, tidak mau dikatakan orang yang tidak memuliakan Nabi. Sepakat. Tetapi pada saatnya ada perlakuan yang ajib, ada perlakuan yang aneh, ya, ada perlakuan yang tidak bisa dimengerti sebagai orang yang mencintai Nabi, yaitu justru dia menguzlai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memutuskan petunjuk. Ketika datang petunjuk dan ada permasalahan yang dihadapi dan dia menguzlai, ya, meninggalkan jauh pemikirannya Nabi, fatwanya Nabi, pendapatnya Nabi, keputusannya Nabi, itu ditinggalkan dan ridho dengan keputusan selain Nabi. Ini satu kenyataan yang tidak sedikit menimpa di kalangan kita, sebagaimana kita sudah jelaskan, karena masalah ini adalah berbenturan dengan masalah yang ada pada diri-diri kita dan orang-orang yang kita cintai, dan kepada mereka-mereka yang mungkin kita punya permusuhan di dalamnya. Sehingga masalah ini bukan masalah yang mudah diraih oleh orang-orang di dalam menempuh ini, kecuali orang-orang yang mereka dengan kecerdasannya ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di dalam perjalanan hijrahnya. Termasuk orang yang mereka lebih tenang kepada pendapat selain Nabi, pilihan selain Nabi, petunjuk selain Nabi. Dianggap itu lebih baik, lebih tenang daripada petunjuknya Nabi. Menyelisih Nabi mereka lebih merasa nyaman, tapi menyelisih orang lain mereka lebih tidak nyaman. Dan pemikirannya menganggap bahwasanya masalah-masalah itu ada toleransi. Masalah-masalah di dalam agama ini tidak harus semuanya pakai sunnah, tidak harus semuanya pakai petunjuk Nabi. Bisa juga kita memilih pendapat orang lain selain Nabi, yang penting dia ulama sunnah misalnya. Ini masalah yang tidak mudah dijalani oleh orang-orang yang hijrah kepada Nabi. Apalagi orang-orang yang mereka mempunyai pemahaman, akal-akal mereka itu lebih bisa dipakai, lebih bisa dibenarkan daripada ajaran Nabi, dan punya pemahaman bahwasanya ajarannya Nabi tidak mesti mendatangkan keyakinan yang mutlak benar, dan yang lain-lain dari perilaku-perilaku yang ada, yang kesimpulannya telah diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Dia telah mengubah jalan hijrahnya, bukan menuju kepada ilmu yang nafi', meninggalkan ilmu yang tidak nafi', tetapi terbalik, meninggalkan ilmu yang nafi' dan menuju kepada ilmu yang tidak nafi'. Ini kenyataan yang ada. Dan perilaku seperti ini adalah dhalalul mubin, kesesatan yang nyata di dalam perilaku orang yang hijrah kepada Nabi. Maka lebih lanjut
Beliau Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang kenyataan ini dan bagaimana sesungguhnya yang harus diraih bagi orang yang hijrah kepada Rasul. Dia bisa meraih di dalam kehidupannya bahwasanya Nabi itu adalah aula min anfusihim. Nabi itu adalah lebih utama, lebih pantas daripada dirinya sendiri, lebih berhak daripada dirinya sendiri. Maka ditegaskan lebih lanjut oleh beliau Ibnul Qayyim, wala sabila ila thubuti hadhihi al-awlawiyah illa bi azli kulli ma siwahu wa tauliyatihi fi kulli syai'in wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwahu ala ma jaa bihi fa in syahida lahu bisihhati qabilahu wa in syahida lahu bil butlani raddahu wa illam tatabayyan sahadatuhu lahu bisihhatin wala butlanin ja'alahu bimanzilati ahadithi ahlil kitabi wa waqafahu hatta yatabayyana ayyul amrayni aula bihi. Tidak ada jalan sama sekali, tidak ada jalan yang bisa dinilai sama sekali sebagai orang yang hijrah kepada Nabi, orang yang mendudukkan Nabi aula min anfusihim. Tidak ada jalan sama sekali kepada tetapnya amalan aulawiyah. Tidak akan ada seseorang telah mengamalkan berhasil pada dirinya, dia berperilaku menjadikan Nabi itu lebih utama dari dia. Itu tidak akan diraih sama sekali, kecuali dengan meninggalkan apa saja seluruh selain yang datang dari Nabi. Kalau toh seseorang mengikuti apa yang selain datang dari Nabi, sifatnya itu adalah seperti apa? Makan bangkai di perjalanan yang tidak ada yang dimakan kecuali bangkai itu. Apa itu berarti? Hah? Darurat. Ya. Kalau toh seseorang itu mengambil di dalam urusan agamanya yang selain Nabi, itu perumpamaannya seperti seorang yang di perjalanan musafir tidak ada apa-apa yang dia makan kecuali bangkai. Kecuali itu. Makanya para ulama-ulama kita seperti beliau Syalbani rahimahullah, boleh seseorang itu taklid sementara, darurat. Dan dia wajib belajar dan tidak boleh dia menutup diri. Begitu dia dapat yang lebih jelas dari petunjuk Nabi, ini tidak boleh dipertahankan. Begitu sudah ketemu yang halal, yang wajib, yang darurat itu tidak boleh dimakan terus. Ini seperti itu kedudukan kita. Hati-hati kita cenderung kepada yang halal apa yang haram. Yang seperti itu atau cenderung kepada yang baik atau seperti bangkai. Yang baik. Ketika ada yang tidak ada yang baik, adanya cuma bangkai, ya sudah, seperti menelan makanan yang kita tidak mau tetapi harus. Tidak ada keyakinan bahwasanya ini terbaik, tidak ada. Kecuali untuk sebatas sementara. Begitu sudah ada yang jelas dari Nabi, segera dia dengan rasa puas melempar apa yang tadi dimakan, yang bentuknya itu bangkai. Seperti itu orang yang hijrah kepada Nabi. Wa tauliyatihi fi kulli syai'in, dan meninggalkan sikap mempercayakan pada selain Nabi di dalam seluruh perkara, harus ditinggalkan. Tidak akan mempercayakan urusan agamanya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwahu ala ma jaa bihi, dan harus melemparkan apa saja setiap orang selain Nabi yang telah mengatakan atas apa saja yang Nabi bawa. Kalau ada petunjuk Nabi kemudian ada orang ngomong seperti ini, maka yang
selain Nabi itu dilempar. Kalau tidak seperti ini, maka subutul auliyah tidak akan diraih oleh seorang beriman, dan iman itu akan menjadi bermasalah. Maka sikap dia di dalam perjalanan petunjuknya, fa in syahidalahu bil butlani raddahu. Kalau dia telah mempersaksikan apa yang dibawakan selain dari Nabi itu, dia telah saksikan ternyata itu batil, maka dengan rasa senang hati dia raddahu, menolak. Dia tolak. Dari manapun datangnya dia tolak. Ya. Kemudian wa in lam yatabayyan syahadatuhu lahu bisihhah. Kalau kemudian dia belum mendapatkan kejelasan, kesaksiannya belum mendapatkan kejelasan bagi apa yang dibawakan oleh selain Nabi, bahwasanya itu benar apa tidak. Kalau dia belum mendapatkan kejelasan, wala butlanin, tidak tahu apakah itu benar atau itu batil, ja'alahu bimanzilati akhaditsi alil kitab. Maka dia mendudukkan yang disampaikan selain Nabi ini seperti berita-beritanya orang ahli kitab. Bagaimana beritanya orang ahli kitab? Seorang mukmin mendapatkan beritanya orang ahli kitab di dalam urusan agama, apa? Wa waqafahu, dia sikapi dengan menahan, tawakuf, tidak diterima langsung. Kemudian apa? Tidak ditolak, didiamkan saja. Sampai kapan? Hatta yatabayyana ayyul amrani aula bi, sampai dia mendapatkan kejelasan antara dua perkara, menolak atau menerima, mana yang lebih utama. Kok ternyata yang disampaikan ini cocok dengan apa yang disampaikan Nabi, maka lebih baik dia terima. Kok yang disampaikan ini tidak cocok dengan apa yang disampaikan Nabi, lebih pantas untuk dia tolak. Jadi dia diamkan seperti beritanya orang ahli kitab. Tetapi kenyataan kita tidak semudah ini. Nanti akan diterangkan oleh Ibnul Qayyim, dan disinilah letak kelihatan secara nyata benar apa tidak hijrah kepada Nabi itu adalah perkara yang dahsyat. Karena orang yang menyampaikan selain Nabi, orang yang menyampaikan selain Nabi yang tidak sesuai atau belum ditahu benar apa salahnya, itu kemungkinannya cuma dua. Kemungkinannya adalah orang yang dia secara pribadi cocok, atau kemungkinannya dia secara pribadi adalah apa? Tidak cocok. Ini masalah yang menjadikan kita tidak mudah untuk menolak atau untuk menerima. Mungkin yang disampaikan sesuai dengan sunnah Nabi, tapi kita tidak cocok dengan orangnya. Biasanya apa? Biasanya apa? Korban. Biasanya korban. Mungkin yang disampaikan tidak cocok dengan Nabi, tapi kita cocok dengan orangnya. Biasanya apa? Korban lagi. Maka terus kita mengorbankan ajarannya Nabi karena permasalahan ini. Makanya dari awal kita sudah diingatkan oleh Ibnul Qayyim tentang kaidah bermuamalah kepada manusia dan kaidah bermuamalah kepada Allah. Kalau kita bermuamalah kepada Allah, makhluk harus diapakan? Ditinggal jauh. Kalau kita bermuamalah kepada manusia, maka apa yang harus ditinggal? Diri. Diri ini harus ditinggal. Tidak ada lagi diri. Ya. Inilah masalah yang tidak mudah. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian diterangkan oleh beliau Ibnul Qayyim, nanti akan dibahas oleh Ibnul Qayyim lebih lanjut. Faman salaka hadha tariqa, siapa yang perjalanannya, syahadatnya kepada Rasul, perilakunya dia menempuh jalan ini tadi yang diterangkan Ibnul Qayyim. Siapa yang perjalanannya menempuh jalan ini di dalam hijrahnya kepada Nabi, istaqama lahu safarul hijrah, maka perjalanan dia hijrah kepada Nabi itu istaqama, lurus, betul, akan sampai dia.
wastaqama lahu ilmuhu wa amaluhu, maka ilmunya pun lurus, wa amaluhu, dan amalnya pun lurus. Wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli wajhin. Inilah nikmat yang tadi Allah janjikan kepada Nabi dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak Nabi. Dan semua bentuk-bentuk kebenaran, semua celah-celah kebenaran akan datang menyongsong kepada dia dari segala sisi. Allah akan bukakan dia seluruh pintu-pintu kebenaran. Perjalanannya akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Kebenaran satu demi satu akan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang seperti ini. Maka lihat ulama-ulama yang seperti ini gigihnya. Mereka selalu dilebihkan oleh Allah. Kebenaran dibentangkan oleh Allah. Allah jadikan hati-hati mereka seperti lampu cahaya yang terang, yang tidak dipahami oleh mereka yang lain, sekalipun mungkin mereka yang lain ini sudah setingkat ulama. Inilah rahasia Allah mencerdaskan, membimbing para ulama-ulama Rabbani, karena lurusnya jalan mereka, karena jujurnya mereka, bagaimana benarnya mereka di dalam menempuh jalannya Nabi, sehingga Allah bukakan kecerdasan, kebenaran, ibarat mereka adalah masabihud duja, lampu-lampu penerang di dalam kegelapan. Yang lain baca Quran, dia juga baca Quran, tapi beda. Yang lain bawakan hadis Nabi, dia bawakan hadis Nabi, tapi beda. Tapi beda sekali. Ini rahasia bagaimana Allah memberikan nikmat yang agung. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut kenyataan yang diingkari kembali, yang tidak menunjukkan sama sekali orang yang hijrah kepada Nabi. Wa minal ajabi ayyadda'iya khusula hadhil awlawiyati wal makhabati tamati man kana sa'yuhu wa ijtihaduhu wa nasabahu fil istighali bi aqwali ghairihi wa taqririha wal ghadabi wal khamiyati laha war ridha biha wa tahakumi ilaiha wa ardi ma qala ar-rasulu alaiha fa in wafaqaha qabilahu wa in khalafaha iltamasa wujuhal khayli wa balagha fi raddihi layyan wa i'radan. Ibnul Qayyim menjelaskan kembali kenyataan yang mengherankan kembali, yang aneh, yakni seorang yang mereka mengakui telah meraih amalan menjadikan Nabi adalah lebih utama daripada dirinya sendiri, menjadikan Nabi adalah yang paling berhak pada dia, dan menganggap dirinya, mendakwahkan dirinya telah meraih mahabbatat tam, kecintaan yang sempurna kepada Nabi. Orang yang upayanya, jalan agamanya, usaha kerasnya, sandarannya yang dia tuju, apa yang dia upayakan di dalam agamanya, sibuk dengan perkataan-perkataan selain Nabi. Ini bukan masalah yang sifatnya cuma terjadi pada seorang ahli ilmiah saja, enggak. Coba kita lihat sekarang satu fenomena yang cukup kita harus bermuhasabah diri. Sering kali kita ketika belajar agama ini melalui lisan para pembawanya, apa ukurannya? Apa ukurannya? Yang sering terjadi itu ukurannya apa? Dakwahnya menarik apa tidak? Ustadz ini saya cocok apa tidak? Kan begitu. Lihat ketika mendengarkan ilmu, apa yang menjadi ukuran? Apa yang menjadi ukuran?
Ketika dia mencari kajian fulan, kajian fulan, kajian fulan, apa yang menjadi ukuran? Saya senang kalau kajiannya dia menarik. Kalau yang ini enggak. Ya. Saya senang kajiannya dia, saya cocok sesuai dengan pribadi saya. Apa yang menjadi ukuran? Dan ini kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Bukan dia tertarik pada seorang alim yang menyampaikan ilmu agama karena dia adalah orang yang alim dengan pemahaman yang dibawa oleh Nabi, bukan. Makanya ngaji seringnya jadi hiburan. Ngaji itu jadi hiburan, ya. Jadi kesenangan, bukan jadi ini orang alim ini kalau menjelaskan ilmu jelas petunjuknya dari Nabi, kebenarannya yang dipakai oleh Nabi. Sekarang kecenderungannya yang banyak terjadi yang sesuai dengan solusinya, yang sesuai dengan seleranya. Seleranya pengen dilus-lus misalnya. Kebetulan ini yang ngisi ngaji senangnya ngelus-ngelus, makanya tertarik dia. Ini menunjukkan orang yang aneh sebagai kecintaannya kepada Nabi. Seperti yang diterangkan di sini oleh Ibnul Qayyim. Lihat bagaimana jalan agamanya dia, kesibukannya dia untuk mengambil agama itu bagaimana caranya. Yang dicari apa? Pemahamannya Nabi. Berburu apa dia? Berburu ustadz atau berburu ilmu? Berburu ceramah yang menarik atau berburu pemahaman yang benar? Betapa banyak kita ini kalau ada seorang yang berilmu membawakan ilmu yang benar dan tidak cocok dengan seleranya, apalagi pas kebetulan menyalahkan dia, maka berpaling dengan perpaling yang luar biasa. Kemudian kadang-kala muncul kalimat, Ustadz Ahlussunnah kok seperti itu, Ustadz Ahlussunnah itu kayak ini. Jadi sekarang itu kenyataan itu betul-betul aneh, betul-betul aneh. Tidak tahu kemana sebenarnya orang-orang ini mau mencari jalan hidayah. Ya. Pembicaraannya terjadi banyak syubhat, banyak fitnah. Karena memang yang singgah di dalam hatinya bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Itu bukan itu yang singgah. Ya. Yang singgah di dalam hatinya adalah siapa yang cocok sama dia. Ya. Siapa yang sesuai dengan selera dia. Kalau sudah diri-diri ini masih ada seperti ini, tidak akan bisa dinilai hijrah kepada Nabi. Orang yang hijrah kepada Nabi sudah dari awal diingatkan Ibnul Qayyim, diri itu harus hilang. Tidak ada lagi diri. Gengsi itu harus dilempar jauh. Ya. Gengsi itu harus dilempar jauh. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Ketika mereka salah, apa ada mereka kemudian gengsi? Tidak ada. Tidak ada mereka gengsi, tidak ada. Karena mereka memang hujahnya itu ilmu, bukan hujahnya itu pribadinya dia. Ini apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim menjadi kenyataan dengan jelas. Ya. Satu keanehan ketika sibuknya dia adalah kepada perkataan-perkataan selain Nabi. Bahkan dia menguatkan, membenarkan, mengokohkan. Kalau omongan dia saya setuju, kalau omongan dia yang ngomong saya cocok, kalau dia yang bicara saya terima. Ini perilaku orang yang tidak kenal jalan hijrah kepada Nabi. Tidak ada jalan hijrah Nabi seperti itu. Kemudian diterangkan wal ghadabu wal khamiyatu laha. Kalau dia marah, ukuran marahnya perkataan orang. Kalau dia membela diri, ukuran membela dirinya perkataan orang. Walaupun nanti ujung-ujungnya dinamakan Ahlussunnah, tapi sebenarnya dia bukan membela Ahlussunnah, membela orang yang dia sukai. Walaupun katanya nanti dalam rangka saya ingin membela kebenaran, menolak kebatilan, padahal sebenarnya bukan. Dia ingin menolak yang tidak cocok dengan dirinya. Ini perbedaan yang sangat tipis, yang tidak mudah dipisahkan oleh seseorang yang hatinya tidak benar-benar ikhlas hijrahnya kepada Nabi. Tidak akan mudah.
Ya, tidak akan mudah orang bisa berhasil seperti ini. Waridho biha wa tahakumu ilaiha, dan ridhonya dia dengan perkataan itu, keputusan dia, petunjuk yang dia pakai pun dengan perkataan itu. Tidak dia berpikir jauh-jauh yang mencocoki sunnah Nabi itu yang mana, tidak. Ukurannya adalah orang, ukurannya adalah pendapat, ukurannya adalah ini, kecocokan. Maka sangat jauh sekali kalau orang masih menempatkan diri sendiri dan diri orang lain di dalam dirinya, itu tidak akan bisa hijrah kepada Nabi. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa dia sanggup hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, wa ardi ma qala rasulu alaiha, maka orang yang dia tidak cocok, walaupun dia membawakan hadis Nabi, walaupun yang dibawakan ini petunjuk dari Nabi, maka dia tidak peduli, tidak merasa bahwasanya dia itu kehilangan sesuatu, tidak, malah bersyukur. Tidak mengikuti orang itu dia bersyukur, walaupun yang tidak diikuti itu di situ ada petunjuknya Nabi. Dan ini banyak, ya, sikap meremehkan itu banyak terjadi seperti ini. Persoalannya karena apa? Karena cocok satu masalah, maka seluruhnya dianggap cocok. Tidak cocok satu masalah, maka seluruhnya dianggap tidak cocok. Inilah kaidahnya orang-orang yang terlantar di dalam hijrahnya kepada Nabi. Orang-orang yang terlantar hijrahnya kepada Nabi. Sehingga diterangkan oleh beliau, fa in wafaqaha qabilahu. Kalau cocok diterima. Karena apa? Karena cocok. Wa in khalafaha, kalau ada hadis Nabi yang cocok dipakai. Dia memakai hadis Nabi ini, sebenarnya dia mendahulukan Nabi atau mendahulukan dirinya? Hah? Mendahulukan dirinya. Sebenarnya hadis Nabi itu remeh. Jadi tidak setiap orang yang memakai sunnah itu sebenarnya mengagungkan sunnah, tidak. Ada orang memakai sunnah, sebenarnya dia meremehkan sunnah. Kenapa? Karena kebetulan sunnah ini cocok dengan mau dia. Kalau sekiranya ini tidak cocok dengan mau dia, dilempar itu sunnah. Maka sebenarnya dia memakai sunnah tapi menghinakan sunnah. Karena memakai sunnah yang betul, itu harus sunnah itu diagungkan. Loh kenapa? Ini kan sudah pakai sunnah. Iya, pakai sunnah karena cocok pada dia. Coba kasih yang tidak cocok dengan dia, pasti tidak akan diterima. Jadi sebenarnya dia tidak mengagungkan sunnah, mengagungkan dirinya. Orang seperti ini bukan dinilai hijrah kepada Nabi, tidak. Walaupun dohirnya dia pakai sunnah, ya, walaupun dohirnya dia pakai sunnah. Karena sebenarnya yang seperti ini bukanlah dia membela sunnah, tapi membela diri. Ini diterangkan Ibnul Qayyim juga di dalam kitab Ighasatul Lahfan. Banyak orang yang kelihatan keras, kelihatan semangat, dia bawa bendera sunnah, tapi kata Ibnul Qayyim sebenarnya dia itu membela dirinya, bukan membela sunnah Nabi. Membela dirinya, membela seleranya, membela kepentingannya, membela apa yang menjadi kesenangannya. Hanya saja dikasih tempelan sunnah. Jadi sunnah sebenarnya remeh, karena sunnah itu hanya cuma menjadi pendukung, tapi yang utama adalah maunya dia, yang utama adalah kepentingan dia. Sunnah itu remeh. Maka walaupun dohirnya pakai sunnah, sebenarnya orang ini menghinakan sunnah. Makanya banyak orang-orang kadang-kala kita lihat menghidupkan sunnah, tapi pada saat yang sama sebenarnya dia menjatuhkan sunnah. Karena itu tidak ada nilainya orang-orang seperti ini. Karena sebenarnya tidak ada ikram, takdim di dalam hatinya, tidak ada. Karena itu membangun sunnah yang paling pokok duluan dibangun adalah hati, pemahaman, takdim. Malah kadang-kadang ada seorang yang secara dohir, makanya di sini bedanya kenapa orang ahli bid'ah itu lebih jahat, lebih buruk daripada orang ahli kabair. Kenapa? Karena ahli kabair walaupun dohirnya melanggar sunnah, tetapi dia masih takdim enggak kepada sunnah? Hah? Masih takdim. Dia masih merasa saya ini dosa. Itu loh. Saya ini dosa.
saya ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, masih takdim pada sunnah. Tapi orang ahli bid'ah, orang yang membela diri, walaupun dia pakai sunnah, sebenarnya dia itu penghancur sunnah. Kenapa? Karena sebenarnya sunnah itu remeh bagi dia. Ya. Sebenarnya sunnah itu remeh bagi dia. Kebetulan aja cocok dengan hawanya, dia pakai sunnah. Ikhwana fiddin, kita harus bisa membedakan diri. Sekarang kita berada di mana sebenarnya? Selama ini kita menjadi ahlus sunnah karena cocok dengan selera kita. Kalau ahlus sunnah kita seperti ini, sebenarnya kita ahlul hawa. Ahlul hawa yang berbaju sunnah. Sebenarnya ahlul hawa. Karena manhaj sunnah itu belum agung di dalam dada kita, belum. Ahlul hawa yang pakai sunnah. Tidak ada bedanya kita dengan orang lain yang mungkin kita tuding sebagai ahlul hawa. Ya, tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya seperti orang lain yang golongan-golongan yang kita katakan ahlul hawa. Sebenarnya kita juga ahlul hawa. Makanya di sini rahasianya kita di dalam berjuang di jalan Allah. Ya, kadangkala kita ini memusuhi orang ahlul hawa. Tapi kita musuhi ahlul hawa itu juga dengan hawa, sama. Ya, walaupun kita ketika ahlul hawa di sana pakai tulisan bajunya ahlul hawa semua, kita di sini tulisannya pembela sunnah semua. Tapi ketika kita maju perang menghadapi ahlul hawa, sebenarnya kita menghadapi dengan apa? Dengan hawa. Jadi ahlul hawa ketemu ahlul hawa. Makanya jauh dari pertolongan Allah. Jauh dari pertolongan Allah, karena sebenarnya Allah tidak menilai dia sebagai ahlus sunnah. Tidak. Makanya ulama-ulama kita ketika menasihati orang-orang yang berperang di jalan Allah pada zaman-zaman fitnah sekarang ini, agar mereka punya uddah, punya bekal yang betul, yaitu betul agamanya, ikhlas agamanya untuk Allah dan untuk Rasulnya, itu bekal paling pokok untuk ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Musuh-musuhnya tidak akan dikalahkan oleh Allah kalau dia belum punya bekal ini, belum. Itu makanya dulu sudah pernah kita tunjukkan bagaimana ketika sahabat Nabi menghadapi perang dengan 3 panglima perang. Orang yang hatinya ditunjukkan oleh Allah, tahu manhaj yang agung, merendah kepada Allah, tidak punya dirinya disandarkan pada dirinya sendiri, justru dia yang dijadikan wasilah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya kita ini mau apa? Mau membangun sunnah di atas roh, atau membangun sunnah di atas baju loreng-loreng yang ditulisi sunnah? Ini masalah. Karena itu perbedaannya memang jauh. Orang kalau cuma kepentingannya membangun alma mater, itu beda dengan orang yang membangun ruh. Kalau orang yang pengen membangun alma mater, puas. Tulisi madrasah Imam Ahmad bin Hanbal bermanhaj salaf, puas. Puas dia. Tidak peduli di dalam mungkin ada hal-hal yang maksiat kepada Allah. Yang penting di sini mereknya bermanhaj salaf, puas. Tapi kalau orang mau membangun roh, nama itu tidak penting, tapi perjalanan hidup kita itu yang penting. Makanya beda sekali, jauh perbedaannya antara langit dan sumur, jauh. Ini pengajaran yang betul yang diajarkan ulama-ulama kita yang telah dimuliakan oleh Allah. Ukurannya bukan ukuran ini. Walaupun kita di sini ditunjukkan oleh Ibnul Qayyim dengan jelas, in wafaqaha qabilahu. Kalau mencocoki diterima. Wa in khalafaha iltamasa wujuhal khail. Kalau tidak mencocoki dengan apa yang dia senangi dari pendapat yang dia cocoki, maka dia mencari-cari apa noto yang lain, barangkali yang lebih cocok. Sama-sama ahlus sunnah, kok ini kok tidak cocok, coba saya cari yang lebih cocok sama saya. Oh, ternyata ada ustadz yang cocok sama saya. Cocok mendukung seleranya, bukan cocok, oh ini dalilnya ternyata lebih benar. Enggak. Makanya orang-orang seperti ini kalau sudah ngikuti kajiannya seorang ustadz, kemudian dia berpegang pada kajiannya, mesti nggak tahu apa-apa. Loh, kamu kok begitu? Ada ustadz yang membolehkan. Selesai. Loh, dari mana dalilnya?
Pokoknya ustadz itu juga ustadz sunnah. Sudah, itu dalilnya. Itu ustadz sunnah, ustadz kibar loh. Masa kamu mau meragukan? Jadi dia tidak mau peduli, nggak mau. Sebab kalau sudah bicara dalil nanti ketahuan. Ya, ketahuan. Kalau sudah bicara dalil, ustadznya membawakan dalil ini, kemudian ini dalilnya ini, baru ketahuan. Oh, ini yang sahih, ini yang lemah, ketahuan. Tapi kalau nggak membawakan dalil kan nggak ketahuan. Yang penting kan ustadz salaf, ustadz sunnah. Apalagi yang satu kerdil, yang satu kibar. Kebetulan yang cocok itu yang kibar. Nah, sudah, tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya saya yang di atas sunnah, kamu itu kemarin sore. Ini perilaku orang-orang yang membangun sunnah, hijrah kepada Nabi, merek. Ya. Memang beda. Maka perjalanannya ulama-ulama yang membangun sunnah di atas roh memang seperti ini, terasing nanti jadinya terasing. Karena memang beda. Yang diburu itu beda. Yang diburu itu roh dengan yang diburu itu merek, itu beda. Kalau yang diburu merek, sudah, yang penting kelihatan formalitas jalan-jalan. Tapi kalau yang diburu roh, sekecil-kecilnya saja dipermasalahkan. Itu beda jauh. Perbedaan jauh. Ya. Maka di sini ukuran orang itu takdim kepada sunnah, menjadikan Nabi aula, lebih utama pada dirinya, perilakunya lihat. Cocok dengan dia, ambil, tidak cocok, tidak. Itulah sebenarnya orang yang sebenarnya tidak mendapatkan nasib aula, an-nabiyyu aula min anfusihim. Kemudian dia mencari-cari mesti alasan. Iltamasa wujuhal khail. Maka biasanya begitu tidak cocok, supaya kelihatan cocok, dia cari-cari apa? Bentuk-bentuk pemalingan, bentuk-bentuk kilah, khail. Bagaimana kira-kira ada kilah, ada celah yang lain enggak? Makanya orang-orang seperti ini senangnya mengikuti perkembangan perbedaan ilmu, bukan mengikuti bagaimana sunnah Nabi. Enggak. Perkembangan perbedaan itu, ya, berburu mencari pendapat. Apalagi kebetulan pendapat-pendapat yang didapat ini kelihatan gede-gede. Ya, pendapatnya kelihatan gede-gede. Kenapa? Misalnya, oh ini orangnya sudah doktor, misalnya, kelihatan gede-gede. Dan ini tidak sedikit terjadi dalam kehidupan kita. Ketika tubruan dengan nafsu, dan nafsu kita selalu tidak ingin disalahkan. Ya, tidak ingin disalahkan. Kemudian ditunjukkan tuntunan Nabi yang menunjukkan tidak cocok dengan dia. Kemudian dia dapat yang lebih cocok dengan dia, yang lebih cocok ini lebih kelihatan gede. Sudah. Luar biasa fitnah itu terjadi. Siapa kamu? Kamu aja nggak pernah kesana, nggak pernah ini, dia. Ini fitnah. Ya, fitnah di dalam dakwah, fitnah di dalam ilmu, fitnah di dalam kita hijrah kepada Nabi, itu di sini letaknya. Dan ini memang berat, karena biasanya orang-orang yang seperti ini tidak berjalan dengan keumuman. Sementara keumumannya orang adalah seperti ini. Ya, kembali kepada terserah dia mau dinilai oleh Allah bagaimana, mau menjadi orang yang di sisi Allah atau di sisi bagaimana dia kelihatan bisa jalan. Wa balagha fi raddihi layyan wa i'radan. Dan bahkan dia telah menyampaikan di dalam usaha menolak petunjuk Nabi. Di dalam usaha dia menolak petunjuk Nabi, dia berusaha kuat sampai kepada dua tingkatan usaha. Apa? Layyan. Layyan itu berusaha bagaimana dia memutar balikkan. Golek omongan sing kira-kira ono celah dia tidak kena. Itu layyan. Lihat orang-orang seperti ini, ketika dia keliru masih golek dalil. Lah ini kan ada dalil ini kan ada dalil ini. Lah nanti saya kalau melanggar ini gimana? Saya melanggar ini gimana? Melanggar ini gimana? Jadi sebenarnya dia hanya muter golek pembelaan. Ya, layyan. Jadi dia cuma memutar balik saja. Bukan sebenarnya dia di atas kebenaran, enggak memutar balik.
atau i'radon, dalam bentuk dia berpaling, pergi. Usaha dia sampai kepada ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, kama qala ta'ala, wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Makanya Allah mengancam, memperingatkan orang yang mensikapi petunjuk Nabi seperti ini. Kata Allah Azza wa Jalla, fa in talwu, jika dia telah mengambil cara berkilah, memutar balik, fa in talwu aw tu'ridu, atau kalian berpaling, jika kalian telah memutar balik atau kalian telah berpaling, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir, maka Allah Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Allah tahu. Allah Maha tahu. Ya. Dan ayat ini nanti akan dibahas secara khusus oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka beliau Imam Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut, wa qad istamalat hadhihi al-ayatu ala asrarin adimatin nahnu nubayyinuhu ala ba'diha li syiddatil hajati ilaiha. Kemudian ayat ini, yaitu surat An-Nisa ini, merupakan ayat yang memperkuat perilaku orang yang memberlakukan Nabi itu lebih utama pada dirinya. Ayat ini, kata beliau Imam Ibnul Qayyim, sungguh ayat surat An-Nisa ini telah mengandung atas rahasia-rahasia yang agung, asrarin adimah, terkandung di dalamnya rahasia-rahasia yang agung bagi orang-orang yang ingin sukses hijrah kepada Nabi. Kami akan menjelaskannya atas sebagian rahasia yang agung itu. Kenapa kata Ibnul Qayyim sampai ini dibahas? Karena sangatnya butuh kita untuk memahami masalah ini. Kenapa? Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk menguatkan kita, membenarkan kita hijrah kepada Nabi. Yang sebagaimana hijrah kepada Nabi ini benturannya adalah diri kita, hawa kita. Benturannya diri kita dan hawa kita. Yang kemarin kita sudah diterangkan oleh Ibnul Qayyim, beda antara orang yang tahu ilmu hijrah kepada Nabi dan antara keadaan orang yang hijrah kepada Nabi. Beda. Kalau orang yang tahu hijrah kepada Nabi itu cuma tahu, belum tentu dia menjalani. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dia menempuh hijrah kepada Nabi. Itu yang dikehendaki orang yang syahadatnya diterima. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Ibnul Qayyim untuk menguatkan makna an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi SAW petunjuknya itu adalah lebih pantas, lebih berharga, lebih utama, lebih diagungkan pada orang-orang beriman daripada dia mengagungkan, mengutamakan, memuliakan dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman lengkapnya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan bil qisti, dengan keadilan. Jadi orang yang menerima petunjuk mendudukkan Nabi itu aula daripada dirinya sendiri, itu tidak akan bisa tegak menegakkan iman dia kalau dia tidak bisa memberlakukan petunjuk Nabi itu dengan adil. Ya, memberlakukan petunjuk Nabi itu dengan adil. Kenapa petunjuk Nabi itu harus diberlakukan dengan adil? Karena nanti petunjuk Nabi itu akan membentur. Membentur apa? Membentur diri, membentur hawa, membentur selera, membentur keinginan.
Dan biasanya sesuatu yang sudah membentur seperti ini, kita tidak bisa adil. Kita tidak bisa adil. Ya. Orang itu biasanya bisa adil kalau tidak membentur. Kalau tidak membentur dengan selera, bisa adil. Ya. Kalau tidak membentur dengan keinginan, dia bisa adil. Tapi kalau sudah membentur dengan selera, dengan kecocokan, dengan emosionalnya, biasanya dia tidak bisa adil. Adil itu tidak mudah. Dan ini adalah kandungan makna orang yang di dalam hatinya tidak punya pilihan kecuali Nabi itu lebih pantas di hatinya. Bentuk nyatanya dia adalah berlaku adil di dalam petunjuknya Nabi. Makanya diterangkan dalam ayat ini, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan dengan keadilan. Syuhada'a lillah, adalah orang-orang yang mempersaksikan untuk Allah. Kemudian perintah ini ditegaskan oleh Allah. Apa? Walau ala anfusikum, sekalipun kamu menjadi orang adil itu nabrak dirimu, membentur dirimu, tidak cocok dengan dirimu sendiri. Ini tuntutan. Orang yang menjadikan petunjuk Nabi itu aula min anfusihim. Makanya tadi kita sudah sebutkan, belum tentu orang yang dohirnya mengambil petunjuk Nabi itu adalah orang yang takdim kepada Nabi. Banyak orang, oh ini kan sunnah. Dia ngomong gitu sebenarnya meremehkan sunnah. Kenapa? Karena ketika dia bilang ini kan sunnah Nabi, itu karena benerin hawa nafsunya sebenarnya. Kebetulan pas itu yang dia senangi, ini kan sunnah. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya bukan mengikuti sunnah, meremehkan sunnah. Karena sunnah disuruh mendukung maunya dia. Tidak ada takdim dia bagi sunnah. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Awil walidaini, dan sekalipun menegakkan keadilan, mempersaksikan untuk Allah, itu membentur dengan kedua orang yang paling kita cintai. Yaitu siapa? Dua orang tua. Ini emosional. Ini nyata kehidupan. Ya, ini dalam masalah yang nyata. Wal aqrabin, dan sekalipun membentur dengan orang-orang kerabat yang punya nasab dengan kita, yang kita cintai, termasuk anak-anak kita, istri kita, suami kita, dan sebagainya. Walau sekalipun ini tertabrak dengan masalah ini, baru bisa dinilai oleh Allah amanu, orang yang iman. Ya, baru bisa dinilai amanu, orang yang iman. Yang di belakangnya Umar itu siapa? Ayo, Abdullah pindah sini. Siapa itu? Zainal pindah sini. Ayo, Abdullah pindah sini. Ya. Jangan dibiasakan ngaji itu punya akhlak yang enggak baik. Maka diterangkan lebih lanjut oleh Allah Azza wa Jalla persoalan yang sering menjadi benturan hawa nafsu kita, dan biasanya berkait dengan untung rugi yang sifatnya kesenangan hidup. Maka Allah menjelaskan, iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Kalau seandainya mereka, diri-diri kalian, orang tua kalian, kerabat kalian, mungkin dia adalah orang yang ghani, orang kaya, sehingga kita harus mencintai dia. Karena mencintai dia kita rikuh untuk menjalankan sunnah, tidak bisa. Au fakiran, atau mereka itu orang fakir, menghalangi kita untuk menjalankan petunjuk Nabi. Karena apa? Fakir, nggak ada keuntungannya. Karena biasanya orang itu kalau sudah urusannya dengan nafsu, pakai sunnah itu yang dihitung adalah untung rugi. Kebetulan dia pembisnis, maka sunnah yang paling diagung-agungkan yang mengatur bisnis. Biasanya begitu. Ya. Kalau yang tidak ada urusannya dengan bisnis, dia tidak mau tahu itu sunnah. Dibicarakan saja dia tidak peduli. Tapi kalau bisnis, ini kan sunnah Nabi,
Ini kan sunnah Nabi. Masa kita mau meremehkan sunnah Nabi karena kebetulan cocok dengan bisnisnya? Ini bukan perilaku Ahlussunnah. Makanya sunnah sekarang di kotak-kotak. Ada kelompok sunnah tukang bisnis sendiri, nggak ngurus yang lain. Ada kelompok sunnah lagi tukang sosial. Ada kelompok sunnah lagi menghidupkan sunnah bekam, nggak ngurusin sunnah-sunnah Nabi yang lain. Ada kelompok sunnah lagi ngurusin jenazah, ngumpulin duit, beli mobil, beli ini, buka rumah jenazah. Jadi sunnah di kotak-kotak. Karena sunnahnya itu sesuai selera. Disitulah tempat dia menaruh senang dan susahnya. Maka disitulah sunnah diagung-agungkan. Sebenarnya bukan diagungkan, diremehkan. Cuma untuk mendukung kepentingan hawa nafsunya. Padahal kita diajari oleh Nabi untuk menerima sunnah itu yang senang atau yang tidak senang. Harus senang semua. Dan senangnya sesuai dengan kriterianya Nabi. Ternyata Nabi mendahulukan yang paling disenangi harus ini. Dan kita tidak senang. Harus kita rubah yang paling kita senangi seperti yang disenangi Nabi. Kita sekarang enggak. Yang paling cocok dengan kita itu yang paling kita agungkan. Nanti atas nama sunnah. Itu bukan perilaku orang yang hijrah kepada Nabi, bukan. Ya. Jadi ukurannya bukan seperti itu, maka Allah bantah. Kalau ukurannya kepentingan, kaya, miskin, yang kalian pertimbangkan, mana yang lebih pantas dipertimbangkan untuk ditakutkan dan diharapkan? Allah. Allah lebih pantas daripada mempertimbangkan orang-orang. Ya. Allah lebih maha kaya. Allah lebih takut kepadanya, kita takut dimiskinkan oleh Allah daripada dimiskinkan oleh makhluk. Maka Allah menyatakan iyakun ghaniyan. Kalau yang dipertimbangkan itu kaya, au fakiran, atau yang dipertimbangkan itu fakir, fallahu aula bihima. Allah lebih pantas untuk dipertimbangkan daripada keduanya. Makanya diri itu harus hilang. Ya. Fala tatabi'ul hawa. Maka jangan ngikuti selera. Ini petunjuk Allah. Fala tatabi'il hawa, fala tatabi'ul hawa. Jangan kalian menjalankan sunnah itu ngikuti selera, ngikuti hawa, keinginan. Anta'dilu, kemudian kalian menjadi orang yang menyimpang, berpaling. Ya. Ambil, terima, seneng, cocok, nggak seneng lempar, seneng, cocok, nggak seneng lempar. Ini namanya tatabi'ul hawa. Ya, tatabi'ul hawa. Ya. Maka kemudian Allah tunjukkan perilaku orang-orang yang sebenarnya ini bagian dari orang yang berpaling dari mengikuti sunnah. Yaitu apa? Memutarbalikkan sunnah. Biar kelihatan dia punya dalil. Ya, ketika dia sudah ketahuan tidak dosa dengan sunnah ini, dia mencoba bagaimana ngegohke supaya dia tidak kelihatan bahwasanya dia itu salah. Cari dalil. Maka tidak setiap orang mencari dalil itu adalah ahlu sunnah. Tidak setiap. Kemana dia mencari dalil? Untuk apa dia cari dalil? Kemana dia cari dalil? Untuk apa dia cari dalil? Kalau dia cari dalil untuk kepentingannya, untuk bela dirinya, bukan ahlu sunnah. Ya mungkin secara dhahir ahlu sunnah, tapi sesungguhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menilai sebagai orang yang takdim kepada sunnah. Dan orang kalau sudah seperti itu tidak pantas untuk ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka betapa banyak ikhwana fiddin, Allah meninggikan orang-orang yang kelihatannya kadangkala tidak dinilai besar di atas sunnah, tapi Allah tahu dia itu orang yang mengagungkan sunnah. Betapa banyak sesuatu yang kelihatan besar-besar, sebenarnya Allah hinakan, dia remeh, karena hatinya sebenarnya tidak takdim kepada sunnah. Rame karena ramenya kebutuhan pamrih yang ada pada manusia, bukan karena memang dia mengagungkan sunnah. Fa innallaha bima kana, fa innallaha autoridu, atau kalian itu berpaling. Jadi orang berusaha untuk mengikuti hawa itu bisa berkilah. Berkilahnya orang yang agak cerdas cari-cari dalil untuk membenarkan. Berkilahnya orang yang bodoh apa? Tidak peduli. Ya, disampaikan tidak disampaikan, ya pokoknya diam kemudian dia pergi.
Kalau yang kelihatan pintar berkilahnya cari-cari dalil. Loh ini kan ada ini Ustaz, kan ada ini Ustaz, kan ada ini Ustaz, cari-cari dalil. Tapi kalau yang bodoh berkilahnya apa? Berkilahnya diam. Diam dia pergi. Pokoknya pergi aja sudah. Maka diterangkan oleh Allah, wa in talwu aw turidu, jika kalian berkilah atau kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha khabir, zat yang maha tahu apa yang kalian lakukan, dan pasti akan dibalas oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Hanya belum tahu Allah memberikan balasan itu kapan. Pasti akan dibalas. Makanya dalam sebuah syair diungkapkan bahwasanya orang-orang yang mereka menampilkan jalan agamanya secara dusta, dengan orang-orang yang menampilkan agamanya secara jujur. Dan biasanya orang yang menampilkan agamanya secara dusta itu banyak ributnya, banyak kilahnya, banyak dalilnya, kelihatan kayak orang ilmiah. Dan biasanya orang-orang yang membawakan agamanya secara jujur, ikhlas karena Allah, mungkin kelihatan bodoh-bodoh karena tidak mau ribut, ya, tidak mau bantah-bantahan yang nggak ada faidahnya, nggak mau, karena agama bukan untuk itu. Biasanya ketika masih jalan itu kelihatan nanti setelah akhir ujian. Itu diterangkan, ya, diterangkan dalam sebuah syair dibawakan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, akan kelihatan pada hari ujian, itu akan kelihatan. Orang munafik itu ribut, kokean dalil yang nggak benar. Nanti tiba diuji oleh Allah, minta-minta perang, tiba waktunya perang, terbirit-birit kencing lari. Orang-orang yang ikhlas biasanya tidak ribut mengaku, tidak ribut ini, tiba waktunya diuji oleh Allah, dialah kemudian yang memikul amanah. Dan itu selalu terjadi di sepanjang zaman. Di hari pertaruhan, di hari ujian di dalam hidup itu nanti akan dipisah oleh Allah. Begitu ada ujian hidup baru kelihatan. Ini loh ditunjukkan aslinya, sebenarnya kropos. Ini yang dia dapat. Orang yang selama ini mungkin kelihatannya tidak ribut, tidak kelihatan mentereng, ternyata ditunjukkan dia istiqomah. Ternyata inilah orang yang berisi, orang yang jujur, orang yang benar. Pasti akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan mendolimi amalan seseorang. Walaupun seberat biji sawi, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim secara umum, fa'amara subhanahu bil qiyami bil qisti wa huwa al-adlu wa hadha amrun bil qiyami bihi fi haqqi kulli akhadin aduwan kana aw waliyan. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan untuk menegakkan dengan keadilan al-qisti, yaitu al-adlu. Dan ini adalah perintah untuk menegakkan dengan keadilan, itu maksudnya adalah fi haqqi kulli akhadin. Yang dimaksudkan menegakkan keadilan di dalam petunjuk Allah ini pada haknya setiap siapapun manusia. Setiap siapapun. Tidak ada dasar pemilihan kecuali petunjuk Allah. Dan biasanya itu benturan dengan emosional orang, aduwan kana awaliyan. Apakah orang itu adalah aduwan, musuh yang dia tidak sukai, yang dia jengkeli, yang dia tidak serak, yang dia tidak cocok, atau temannya, pembelanya yang seneng, yang dia sukai, teman yang cocok dengan dia, selera dengan dia. Di sini akan kelihatan sebenarnya kita ini hijrah kepada Nabi apa tidak. Ya. Orang boleh dia suka sama fulan, tidak suka sama fulan, boleh. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk didahulukan daripada fulan dan fulan. Lihat bagaimana hatinya ketika mensikapi petunjuk Nabi, berkaitan dengan orang yang dia tidak sukai dan orang yang dia sukai. Bagaimana sikapnya, itulah mencerminkan. Wa akhaqqu ma qama lahul abdu bil qisti al aqwalu wal ara'u wal madahibu. Dan perkara yang paling pantas
seorang hamba untuk menegakkan berlaku adil di dalam urusan agama ini adalah masalah perkataan, omongan. Jadi jangan dikira masalah pembicaraan ini bukan masalah agama, masalah agama. Dan itu yang paling mendesak. Karena itulah akan menerima di dalam hati untuk diamalkan. Masalah akwal, masalah perkataan, masalah pendapat, masalah pemikiran, masalah tempat bagaimana dia mengambil pendapat. Idhiya muta'alliqatun bi amrillah wa khabarihi. Kenapa kok ini paling pantas? Karena urusan ngomong, urusan pendapat, ya, urusan pemikiran, itu urusan yang tidak kita bisa anggap remeh. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan ilmunya Allah. Paham nggak? Begitu kita ngomong A, cocok nggak dengan ilmunya Allah? Nggak cocok berarti kita ngelawan Allah. Itu loh masalahnya. Begitu kita milih B, ternyata tidak cocok dengan Allah, berarti kita ngelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira ngomong di dalam urusan agama itu remeh. Makanya itu lebih pantas untuk didahulukan. Jangan dipahami seperti yang orang katakan, oh, ini kan cuma beda aja, cara berpendapat aja beda, terserahlah kita mau pilih yang mana, mau pilih yang mana. Ini agama. Ini bukan DPR, bukan tempat konferensi, bukan, ini agama. Makanya beda. Ulama-ulama yang membangun dengan takdim kepada kitab dan sunnah beda dengan orang-orang yang mereka membangun agamanya. Agama ini dijadikan diskusi pemikiran. Ya, pemikiran manusia bisa masuk di dalamnya itu beda jauh. Ya, cara berpikirnya akan beda jauh. Ya. Makanya diterangkan oleh Ibnul Qayyim, karena masalah perkataan, masalah pendapat, masalah tempat memahami itu berkaitan dengan perintah Allah dan berita Allah. Ini nomor satu didahulukan. Ya. Sebelum kita adil di dalam amal adalah adil di dalam ngomong, adil di dalam berpikir, adil di dalam mengambil pendapat. Itu dahulu sebelum kita adil di dalam berbicara, di dalam beramal. Fal qiyamu fiha bil hawa wal asabiyah. Maka orang yang menegakkan pembicaraan dengan mengikuti hawa, selera, dan mengikuti asabiyah, fanatik pada kelompok mana, ajaran mana dan sebagainya, itu sama saja mudadun li amrillah, menentang perintahnya Allah. Makanya kalau kita mau ngomong urusan agama itu, mikir dulu petunjuk Allah mana, petunjuk Nabi mana. Hah? Jangan bagaimana mikir kita ini cocoknya yang mana. Mikir dulu petunjuk Allah, ya, petunjuk Nabi mana, petunjuk Allah mana. Jangan mikir dulu cocoknya kita yang mana. Bukan, itu salah besar. Itu yang menjadikan kita, agama kita lambat laun. Kita yang memutuskan agama kita, bukan kita diputuskan oleh agama kita. Ini fitnah di dalam kita membangun hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafin lima ba'atsa bihi rusulahu. Perilaku seperti ini adalah bertentangan dengan tujuan Allah mengutus Rasul. Untuk apa Rasul diutus? Untuk apa? Wa ma arsalnaka illa liyuta'a. Tidaklah Nabi diutus kecuali untuk apa? Untuk ditaati. Kenapa begitu remeh sekali? Ini sunnah, ya ini kan kurang pas sekarang. Subhanallah. Remeh. Berarti sama saja kita meremehkan wa ma arsalnaka illa liyuta'a. Biidnillah. Ya. Wal qiyamu fiha bil qisti wadifatu khulafa'ir rusuli fi ummati. Maka berlaku adil di dalam perkataan, di dalam ilmu, di dalam pendapat, di dalam mengambil pijakan pemikiran, berlaku adil di dalam masalah ini dengan ajarannya Nabi, beritanya Nabi, itu adalah kepentingan tugasnya para pengganti para rasul pada umatnya. Pewaris ilmunya Nabi itu kepentingannya ini, bukan kepentingannya bagaimana selera cocoknya, bukan. Kepentingannya adalah dia berlaku adil kepada petunjuknya Nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa? Siapa yang ditazkiyah oleh Nabi pembawa agama ini? Yahmilu min kulli khalafin uduluhu.
agama ini dibawa setiap generasi yang membawa orang-orang adilnya. Uduluhu, kata Nabi, orang-orang adilnya yang membawa agama ini, yang diberi nilai oleh Nabi sebagai pembawa agama pewarisnya adalah uduluhu. Siapa orang-orang adilnya? Yanfuna anhum takhrifal ghalin, dia selalu menolak penyimpangannya orang-orang yang melampaui batas. Wantikhalal mubtilin, dan dia selalu menolak pemalsuannya orang-orang ahli batil. Wa ta'wilal jahilin, dan dia selalu menolak takwil-takwilnya orang yang bodoh ahli ibadah. Ini orang yang adil membawa agama Nabi. Kepentingannya benerin petunjuknya Nabi yang diberlakukan oleh manusia secara tidak adil. Tidak ada takdim, tidak mendahulukan bagaimana yang diajarkan Nabi. Ini yang ditazkiyah oleh Nabi. Nabi mengatakan uduluhu, pembawa agamanya Nabi setiap zaman itu adalah uduluhu, orang adilnya. Dan orang adilnya itu perilakunya seperti itu. Penyimpangannya orang-orang yang melampaui batas, dia kritik, dia tolak, dia tidak mau. Wantikhalal mubtilin, pemalsuannya orang-orang ahli kebatilan, dia tolak. Wa ta'wilal jahilin, dan takwil-takwilnya, rekayasanya orang-orang bodoh yang beribadah ditolak oleh dia semuanya. Sehingga dia benar-benar membawa agamanya Nabi itu terang benderang bercahaya. Ini pewaris agama Nabi yang sesungguhnya. Orang-orang yang seperti ini, yang menegakkan keadilan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Itulah wadifah mereka. Wa umanaihi baina adbaihi, itulah para pembawa amanahnya di tengah-tengah pengikutnya Nabi. Yang amanah itu orang yang membela hujah-hujahnya Nabi dengan terang. Ini yang amanah. Ini yang kepadanya pantas untuk kita mengambil pemahaman supaya kita selamat, bisa hijrah kepada Nabi dengan benar. Maka diterangkan wala yastahiqu ismal amanati illa man qama fiha bil adlil mahdi. Tidak pantas mengemban nama amanah yang mengamanahkan sunnah Nabi, pembawa amanah sunnah Nabi, hijrah kepada Nabi, kecuali orang yang menegakkan di dalam perkara tersebut, perkataan, pendapat, pemikiran, ditegakkan dengan keadilan dan dengan keadilan yang murni. Nasihatan lillah, dalam rangka dia menegakkan nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya, wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya, wali ibadihi, dan nasihat untuk hamba-hambanya. Kemudian disimbolkan oleh Ibnul Qayyim, ulaika humul warithuna haqqan, mereka itulah pewarisnya Nabi yang sebenarnya. Pewarisnya Nabi yang sebenarnya itu mereka itu. La man yaj'alu ashabahu wa nahlatahu wa madhabahu iyaran alal haqqi wa mizanan lah. Bukanlah yang dimaksud pewarisnya agama Nabi adalah orang yang menjadikan teman-teman yang secocoknya, ya, kepercayaannya, madhabnya, golongannya, kelompoknya, orang dekatnya, yang dijadikan sebagai iyaron, yaitu ukuran standar di atas kebenaran, wa mizanan, dan dijadikan sebagai timbangan. Bukan itu pewarisnya Nabi. Yu'adi man khalafahu wa yuwali man wafaqahu, kemudian dia memusuhi orang-orang yang tidak cocok dengan ini tadi, dan dia membela orang-orang yang cocok dengan ini tadi, limujarradi muwafaqatihi wa mukhalifatihi, hanya karena semata-mata cocoknya dia atau bertentangannya dia. Ini lihat orang-orang yang tidak bisa ditolong oleh Allah hijrah kepada Nabi seperti ini. Makanya orang seperti ini orangnya kayak bunglon, ya, kayak bunglon, ya, yang kemarin dianggap musuhnya, hari ini bisa dianggap kawannya. Kemarin mungkin dibilang, wah itu ahlul bidah, itu ahlul bidah, pokoknya sesat, 1000 kali sesat. Besok, oh teman saya itu ahlus sunnah. Kenapa? Karena cocok, ada keuntungan yang mau didapat, ya. Yang kemarin ini loh ahlus sunnah, ini teman saya, ini kita ini sama-sama ahlus sunnah. Besok ini ahlul bidah, menyimpang. Kenapa? Karena tidak cocok lagi dengan kepentingannya. Ini kehidupannya, ini caranya dia membawakan hidupnya sebagai orang yang hijrah kepada Nabi seperti ini, ya, seperti ini caranya dia. Dia bermuamalah sekedar karena cocok dan menyelisihi.
menyelisih, cocok. Sunnah nomor 2. Setelah ada kecocokan, nah sunnahnya ditempelkan. Setelah tidak cocok, pakai atas nama sunnah lagi. Itu musuh sunnah. Dia bilang itu musuh sunnah. Kenapa? Karena tidak cocok dengan kepentingannya. Kemudian dibawakan dalil. Kemudian dia bilang itu musuh sunnah. Ini sering terjadi. Bahkan hari-hari kita pun sering terjadi seperti ini. Karena berbenturan dengan keinginan, dengan selera dan sebagainya. Maka kata Ibnul Qayyim, fa'aina hadza minal qiyami bil qisti. Orang-orang yang seperti ini, di mana dia ini? Di mana dia ini termasuk orang yang bisa menegakkan keadilan? Alladzi faradallahu ala kulli ahadin, yang Allah mewajibkan keadilan ini atas setiap seorang di dalam menjalankan agamanya. Wa huwa fi hadzal babi a'dhamu fardhan wa akbaru wujuban. Maka di dalam bab ini, bab pemahaman, bab amal, bab pemikiran, bab bagaimana dia mengambil pemahaman, itu adalah a'dhamu fardhan, perkara yang lebih agung wajibnya, fardunya, wa akbaru wujuban, dan lebih besar wajibnya. Ini apa yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam ayat tersebut, yang kemudian beliau setelah menjelaskan ayat qawwamina bil qisti, kemudian beliau menjelaskan ayat yang sesudahnya, yaitu apa? Ayat yang sesudahnya, syuhada'a lillah. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, syuhada'a lillah. Jadilah kalian sebagai saksi-saksi untuk Allah. Wasyahidu huwal mukhbir. Yang dimaksud menjadi saksi di sini adalah orang yang memberi berita, orang yang memberi kabar, orang yang menyampaikan sebuah berita tentang agama ini. Ya. Fa in akhbara bi haqqin fa huwa syahidun adlun maqbulun. Kalau dia mengkhabarkan di atas kebenaran, maka dia berarti adalah orang yang menyaksikan, yang adil, yang makbul, yang diterima. Wa in akhbara bi batilin, kalau dia mengkhabarkan sesuatu dengan kebatilan, fa huwa syahidun zur, maka dia adalah orang yang mempersaksikan, yang pendusta. Fa amara ta'ala an nakuna syuhada'a lahu ma'al qiyami bil qisti. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita menjadi orang-orang yang pertama syuhada'a lahu, menjadi orang-orang yang mempersaksikan untuk Allah bersama dengan kita apa? Yang kedua, al-qiyamu bil qisti, menegakkan apa? Keadilan, sebagaimana dalam ayat tadi, yaitu apa? Qawwamina bil qisti. Kemudian apa? Syuhada'a lillah. Allah Azza wa Jalla di sini memerintahkan kita untuk menjadi syuhada'a lahu, kemudian qiyama bil qisti. Wa hada yatadammanu an takuna syahadatu bil qisti aidan. Maka ini mencakupi makna sesungguhnya persaksian itu juga harus adil. Bukan hanya menegakkan persaksian, persaksian itu juga harus adil. Wa antakuna lillah, dan persaksian itu juga harus untuk Allah Subhanahu wa taala, la li ghairihi, bukan untuk yang lain. Maka ada sebuah ayat yang menunjukkan rahasia ayat ini, yaitu ayat yang lain yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya. Wa qala fil ayatil ukhra, Allah berfirman pada ayat yang lain, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Terbalik dengan tadi. Kalau tadi bagaimana? Qawwamina bil qisti, ya kan? Syuhada'a lillah. Tapi di dalam ayat ini apa? Qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Maka dari kedua ayat ini digabungkan oleh Ibnul Qayyim, fatadammanat al-ayatani umuran arba'atan.
Maka dua ayat tersebut telah mencakup 4 perkara yang harus dilakukan dan wajib. Apa? Akhaduha al-qiyamu bil qisti. Yang pertama adalah menegakkan keadilan. Wa tsani ayyakuna lillah. Yang kedua, menegakkan keadilan itu harus untuk siapa? Untuk Allah. Wa tsalisu, yang ketiga, asyhadatu bil qisti. Mempersaksikan dengan apa? Dengan keadilan. Warabi'u an takuna lillah. Dan yang keempat, mempersaksikan dengan keadilan itu harus untuk siapa? Untuk Allah. Maka ini kewajiban 4 yang diwajibkan oleh Allah di dalam agamanya. Sehingga disimbolkan oleh Ibnul Qayyim, waqtasat ayatun nisa bil qiyami bil qisti wasyahadati lillah. Surat An-Nisa mengkhususkan makna menegakkan keadilan dan mempersaksikan untuk Allah. Wa ayatul Maidah bil qiyami lillah wasyahadati bil qisti. Adapun di dalam surat Al-Maidah adalah untuk menegakkan untuk Allah dan mempersaksikan dengan keadilan. La sirrin ajib min asralil Quran laisa hada maudhi'a dzikrihi. Maka ini merupakan rahasia yang mengagumkan dari rahasia-rahasia Al-Quran, yang di sini bukan tempat untuk menjelaskan, memaparkan rahasia daripada ayat ini. Yang jelas, kewajiban kita di dalam petunjuknya Nabi yang menjadikan kita bisa menegakkan Nabi itu adalah lebih utama pada diri kita. Kita harus menjadi orang yang menegakkan secara amal dan secara ucapan dengan keadilan untuk Allah Azza wa Jalla. Ikhwan wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan tentang makna ini besok sore insyaallah dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan dijelaskan lebih khusus terkait dengan permasalahan makna walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Sekalipun apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hijrah kepada Nabi ini membentur pada diri-diri sendiri, membentur kepada yang kita cintai, dari orang tua, dari karib kerabat, anak-anak, istri, suami dan sebagainya, itu sebagai bukti nyata apakah kita telah menjadi orang beriman dengan menempatkan Nabi sebagai aula min anfusihim. Kita akhiri insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.